Oke, selamat pagi teman-teman. Di sini saya mau menjelaskan tentang video edukatif atau edukasi yang saya ambil di sini adalah dengan teori manajemen perencanaan komunikasi atau strategis. Kemudian tema yang saya ambil di sini adalah tema dalam pemerintahan, di bidang pemerintahan. Jadi teman-teman, di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang teori yang saya ambil. Teori ini dia secara mendasar dia memandang komunikasi bukan sekedar menyebarkan apa yang terdengar atau menghebohkan, menyokong satu pihak saja ataupun menyutupi hal yang sebenarnya terjadi. Komunikasi adalah proses sadar terencana untuk menjembatani pemahaman sehingga dia tidak terjebak dalam narasi yang terpelintir, tersembunyi atau dibuat hanya memicu kemarahan dan ketakutan. Jadi teman-teman, di sini saya mau mengklaim bahwa di kita negara Indonesia, kita pendengar sendiri ini banyak berita-berita hoax yang dan saat ini viral, kemudian dan berita yang dibuat adalah pemerintah sendiri karena pemerintah adalah pemilik media. Kemudian di sini saya mau ambil contoh sendiri di daerah saya, teman-teman, dari Papua ya. Di Papua ini mungkin teman-teman banyak yang berada dari luar Papua ini mengklaim atau mengetahui kalau Papua itu seperti yang ditayangkan dari media-media resmi atau media-media hoax, tapi dari Indonesia, dari Jawa sini, atau mungkin dari media-media lokal yang belum resmi mengklaim bahwa Papua itu aman-aman. Kemudian seperti salah satu contoh media yang dilaporkan kalau seluruh masyarakat Papua meniru PSN atau program strategi nasional ya. Itu yang pada saat sempat viral, dan teman-teman itu mungkin media hoax ya, bisa dibilang media hoax karena kami masyarakat di sana tidak membutuhkan PSN, namanya PSN atau program strategi nasional, karena yang kami butuh adalah pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Itu yang kami sangat membutuhkan. Kemudian teman-teman, di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang teori yang saya ambil, kemudian di mana dia bisa membedakan mana informasi hoax dan mana informasi benar. Teori ini menjelaskan tanpa mengapa kita mudah tertipu. Jadi bagaimana kita bisa tertipu dari media hoax, ke informasi yang tidak bertanggung jawab, baik yang menyembunyikan fakta maupun yang memutarbalikkan kenyataan, selalu disusun tanpa mempedulikan kebenaran sumber, tanpa menyajikan konteks yang utuh, dan seringkali menyesuaikan fakta dan demi tujuan tertentu. Sebaliknya, informasi yang layak dipercaya harus selaras dengan kenyataan lapangan, menyajikan semua sisi pandang dan disesuaikan dengan kebutuhan kita untuk memahami Papua dengan bijak dan adil. Jadi teman-teman, di sini yang seperti yang tadi saya sempat sampaikan, kalau banyak media atau pemerintah itu sedang mengklaim kalau Papua itu aman-aman, kemudian Papua itu mengklaim kalau Papua itu membutuhkan PCN seperti program strategi nasional, kemudian bisa dibilang Papua itu sudah maju dan lain sebagainya. Teman-teman, itu tidak usah terpercaya karena pemerintah adalah pencipta hoax terbaik, yang disebutkan dari Rocky Gerung sendiri kalau pemerintah itu adalah pemilik media, kemudian pencipta hoax terbaik. Jadi itu dimanfaatkan dari pemerintah sendiri, bagaimana bisa biar mengklaim kalau orang di luar dari Papua itu bisa mengklaim kalau Papua itu aman-aman, Papua itu menerima ini dan lain sebagainya, teman-teman. Dan seharusnya di sini teori yang saya ambil di sini, teori manajemen perencanaan strategi komunikasi, itu dia menjelaskan kalau komunikasi itu bukan hanya sebuah kata atau menghebohkan atau memviralkan, namun itu dia memberikan informasi yang masyarakat mudah paham, masyarakat bisa mengerti apa yang terjadi, dan itu yang harus disampaikan secara teori yang saya ambil. Jadi teman-teman, ya lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang informasi hoax dan tidak hoax. Jadi kita bisa membedakan dari sumber yang jelas, sumbernya dari mana, kemudian diambil isunya, itu isunya dia menyebar, berarti ya mungkin ada isu yang hoax, ada juga yang tidak hoax. Jadi kita bisa membedakan mana yang hoax dan mana yang tidak hoax. Jadi informasi hoax yang jelas itu nanti biasanya
dia mengambil hanya satu sisi pantai dari, ya contohnya kalau kita ambil isu dari Papua, berarti dia kita ambil satu sisi seperti Jayapura. Jayapura mungkin kebanyakan media kan bisa uploadnya di Jayapura, terus banyak media yang bisa mengupload adalah nilai-nilai positif dalam arti mungkin pembangunan jalan atau lain sebagainya. Itu yang bisa mengklaim kalau sebenarnya kesejahteraan itu ada begitu. Yang kedua mungkin untuk kita membedakan informasi itu sumber yang jelas, kita harus mendapatkan sumber yang jelas, kemudian bukti sebutkan semua pihak, itu baru bisa diklaim menjadi yang jelas, teman-teman. Jadi di sini teman-teman, saya mungkin melihat secara pribadi sendiri perkembangan media di kita negara sendiri ini sangat buruk sekali, karena banyak yang menjadikan problem dalam keluarga, dalam menjadi penggalian isu, banyak yang terjadi, kemudian konflik horizontal dan lain sebagainya. Itu terjadi karena propaganda media, teman-teman. Jadi banyak yang memanipulatif dalam propaganda media, yang mana media diberikan untuk memberikan informasi yang baik, bermanfaat, berikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat. Tapi media kita saat ini lagi pemerintah menguasai, sehingga pemerintah mereka membuat apa tergantung mereka kepentingan, teman-teman. Jadi di sini mungkin saya secara pribadi, jika teman-teman mau mengetahui hal situasi atau kondisi yang terjadi di Papua, ingin mengetahui biar lebih jelas, bisa dibuka di media Jubicom, kemudian media Kabar Mepago, ada juga yang media Tempo, ada kemudian Pana. Itu yang bisa ditahu, teman-teman bisa dicari tahu dari informasi itu, biar teman-teman itu tahu apa yang terjadi di Papua. Jangan mengikuti informasi hoax yang selalu disampaikan dari pemerintah sendiri, media-media yang belum resmi, sehingga kita mengklaim kalau Papua itu seperti kesejahteraan, pendidikan, jalan, etc. Teman-teman, itu beritahu teman-teman, sebenarnya itu kepentingan dari pemerintah pusat, provinsi. Intinya para petinggi-petinggi mereka memberikan propaganda media dengan kepentingan tertentu. Itu yang saya mungkin sampaikan dari video edukatif atau edukasi ini. Semoga teman-teman bisa paham. Mungkin saya sendiri secara pribadi sangat kecewa dengan pemilik para pemedia, teman-teman, karena kejadian di Papua itu kebanyakan diputar balik fakta, sehingga banyak tempat, mungkin teman-teman dari Jawa sini atau di luar Jawa sini, banyak yang mengklaim kalau Papua itu baik-baik, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Jangan terlalu percaya, teman-teman. Bisa lihat, membedakan sumber yang jelas, informasi yang mana, yang perlu sekali, teman-teman. Mungkin itu yang saya bisa dapat sampaikan. Selamat pagi, siang, sore, dan terima kasih untuk menonton video saya dari awal.